masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Tak lupa sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 5 Hukum Perdata Internasional akan mempresentasikan mengenai tema penyelundupan hukum perkawinan antar negara. Oleh karena itu, untuk tidak memakan waktu banyak, langsung saja kepada pemateri yang pertama, yaitu rekan Adin Nurmalianto. Kepadanya, saya... Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara mengenai peristiwa hukum masalah perkawinan Dimas Anggara dan Nadine Canrawinata. Pada tahun 2017 lalu, Dimas Anggara dan Nadine tertangkap basah tengah bersama di Bali. Sedangkan Dimas Anggara dan Nadine Canrawinata dari awal memang selalu menutup hubungan asmara mereka. Saat ditanya kebenarannya, Nadine dan Dimas selalu saja kompak untuk tidak mau membahas mengenai hubungan kelima tersebut. Namun lambat launnya keduanya mulai memamerkan foto bersamanya di media. Keduanya mulai mengunggah foto bersama pada 9 Desember 2017 lewat akun Instagram Dimas @dimasanggara menunjukkan foto siluet dengan Nadine berlatar lautan lepas dengan tulisan yang mengandung makna kita berbagi bahwa kita tertarik. Saat Natal 2017 tiba, Nadine mengunggah foto bersamanya dengan Dimas. Potret tersebut memperlihatkan keduanya yang tengah bahagia merayakan hari lahirnya Isa Al-Masih. Dengan menghiasi pohon Natal April 2018, akan pertanyaan mengenai hubungan Nadine dan Dimas terjawab. Pasalnya, foto Dimas saat siraman pun muncul di media sosial. Sayang, Dimas enggan mau membahas hal tersebut. Meski begitu, sang manajer membenarkan Dimas siraman dan akan menikah. Lalu pada awal Juni, Nadine dan Dimas pun kompak mengunggah foto dengan boheman di media sosial masing-masing. Keduanya terlihat sangat bahagia. Banyak orang yang menyangka itu adalah foto prewedding. Namun Nadine dan Dimas tetap bungah mengenai kabar tersebut. Usai heboh foto prewedding, kembali beredar foto undangan pernikahan keduanya yang akan digelar pada 15 Juli 2018 nanti di Jakarta. Namun belum lama muncul undangan tersebut, justru Nadine dan Dimas menghebohkan publik karena foto serta video pernikahannya di Lombok, Nusa Tenggara Barat beredar pada Sabtu tanggal 9 Juli 2018. Namun ternyata ada lagi yang lebih menghebohkan. Pasalnya Nadine dan Dimas sudah menggelar pernikahan di Butan pada 5 Mei silam. Namun belum ada konfirmasi resmi terkait kabar ini. Meskipun demikian, isu tersebut seolah mendapat pembenaran dari salah satu desainer, di mana dalam sebuah unggahan Facebook tersebut menyebut dirinya sebagai perancang pakaian yang dikenakan Nadine dan Dimas ketika berada di negara di Asia Selatan tersebut. Desainer membuatkan baju untuk pernikahan Nadine Canrawinata dan Dimas Anggara dengan wastra sumbatan memotongnya dan dengan tenun tuban dibutuhkan semedi khusus karena pakem yang dipakai adalah dari Butan. Keduanya pun menggelar pernikahan secara Buddha. Kemudian Nadine Canrawinata dan Dimas Anggara pun kompak mengunggah pernikahan mereka usai menggelar resepsi Lombok. Pernikahan yang dilakukan Nadine Canrawinata dan Dimas Anggara menuai kontroversi di masyarakat. Banyak yang tak setuju dengan pernikahan tersebut lantaran perbedaan agama. Menurut Ustadz Solmed juga menyayangkan pernikahan beda agama yang terpaksa dilakukannya. Dirinya pun menjelaskan bahwa pernikahan itu tidaklah sah. Beliau berkata, dalam Islam itu ada aturannya, syariat yang mengharapkan atau tidak memperbolehkan pernikahan beda agama. Mayoritas ulama, jumhur ulama mengharapkan pernikahan beda agama, baik laki-laki dengan non-muslim atau perempuannya dengan non-muslim. Namun ada juga yang setuju dengan pernikahan beda agama, yaitu Ahmad Nurholis, aktivis LSM Pusat Studi Agama dan Perdamaian atau ICRP. Menurut Ahmad Nurholis, pernikahan itu adalah hak sipil setiap orang yang berwarga negara. Maka negara pun tidak boleh melarang hal tersebut. Ahmad Nurholis berpendapat dalam konteks konstitusi itu tidak ada larangan dikarenakan itu adalah bagian dari hak sipil warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Dan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa memilih pasangan, menikah, berkeluarga dan memiliki keturunan itu bagian dari hak asasi manusia yang berwarga negara.
Jadi karena adanya undang-undang tersebut, Ahmad Nurholis memiliki kesimpulan bahwa pernikahan mereka tidak bisa dihalangi atau diintervensi oleh siapapun termasuk negara. Terima kasih. Pasangan Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata akhirnya menikah di Butan, Asia Selatan pada tanggal 5 Mei tahun 2018. Seperti yang diketahui, Dimas menganut agama Islam sedangkan Nadine menganut agama Katolik. Sebab pernikahan berbeda agama tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, maka mereka melangsungkan pernikahan di Butan, Asia Selatan. Karena sesuai dengan amanat pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa segala bentuk pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri dan sah menurut negara tempat dilangsungkannya perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap sah oleh pemerintah Indonesia. Secara kronologis, Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata melangsungkan perkawinan di Butan, Asia Selatan karena alasan perkawinan mereka tidak dapat dilangsungkan di Indonesia karena menurut pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Indonesia, perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Sedangkan mereka adalah pasangan beda agama. Memerhatikan situasi ini, maka kedua belah pihak menikah berdasarkan hukum Asia Selatan dan melangsungkan perkawinan di Butan. Karena negara tersebut melegalkan perkawinan antar agama, sehingga perkawinan antara Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata sah secara hukum yang berlaku di Butan, Asia Selatan. Selain itu, alasan mereka memilih Butan sebagai tempat prosesi pernikahan karena wilayah tersebut menawarkan banyak lokasi-lokasi terbuka. Dengan pemandangan alam yang sangat indah, Dimas juga mengaku keduanya belum pernah ke sana sebelumnya. Nadine menilai alasan mereka memilih negara tersebut selain tempatnya yang terbuka, juga ingin menggelar prosesi pernikahan yang sakral dan intim, tanpa diganggu dengan banyaknya handphone dan foto-foto sembarangan. Keduanya menyempatkan untuk menyalurkan hobi bersama tepat sebelum hari pernikahan, dengan mendaki Parotaksang Tiger Nest, kemudian menggelar pesta pernikahan di Anema Resort Gili, Lombok pada 7 Juli tahun 2018. Pernikahan tersebut digelar di tempat terbuka dengan pakaian serba putih. Butan sendiri adalah sebuah negara kecil yang berada di antara India dan Tibet, berbatasan dengan Nepal di sebelah timur dan Bangladesh di utara. Negara yang dilewati pergunungan Himalaya ini merupakan salah satu negara kecil di Asia Selatan. Dimas mengaku alasannya memilih negara tersebut karena tempat itu merupakan salah satu tempat paling bahagia di dunia. Namun, ternyata di balik prosesi sakral yang dijalani oleh pasangan berbahagia ini, keduanya harus menempuh perjalanan panjang menuju tempat yang menurut mereka tempat paling bahagia. Dimas dan Nadine harus menempuh selama kurang lebih 9 jam perjalanan. Keduanya pun ikhlas menjalani itu karena mereka memang ingin saling mengetahui pengorbanan satu sama lain sebelum resmi mengikat janji setia sehidup semati. Jadi titik tolak primer di sini adalah status kepercayaan di mana Dimas Anggara menganut agama Islam dan Nadine Chandrawinata menganut agama Katolik. Sementara yang menjadi titik tolak sekunder adalah tempat terjadinya pernikahan. Lake Broadstone yakini negara asing yang Butan, Asia Selatan. Peristiwa pernikahan Dimas Anggara dan Chandrawinata, pasal apa saja sih yang dilanggar? Pasal yang dilanggar penyelundupan hukum ini disebabkan karena masih lemahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam mengatur permasalahan ini. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan peluang pada WNI untuk melakukan kejahatan tersebut. Dalam pasal ini dijelaskan yang pada intinya menyatakan pernikahan antar sesama warga negara Indonesia atau WNI dengan seorang warga negara asing di luar negeri sah karena mengacu pada hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan itu berlangsung.
atau Lex Loci Celebration. Perkawinan antar agama dan perkawinan sejenis yang dilakukan di negara menganggap perkawinan tersebut sah, maka akan dinyatakan sah pula secara administratif di Indonesia. Kemudian, pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukanlah pasal yang berdiri sendiri, ada pasal lain yang seharusnya ditaati sebelum menetapkan Lex Locus Celebration, yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi mana menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sah menurut agama yang mempunyai akibat hukum yang sah pula, karena perkawinan antar agama dan perkawinan sejenis dilarang oleh agama. Maka seharusnya perkawinan di luar negeri tersebut dinyatakan tidak sah di Indonesia, meskipun dinyatakan sah di negara di mana perkawinan tersebut berlangsung. Sedangkan hukum perdata internasional tidak mengatur uniformitas hukum dalam menyelesaikan permasalahan penyelundupan hukum ini. Diterima atau tidaknya suatu akibat yang disebabkan karena penyelundupan hukum diatur oleh sistem-sistem hukum yang diarahkan kepada hukum nasional yang berlaku di negara tersebut, yang dalam konteks keindonesiaan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam tubuh Undang-Undang Perkawinan itu sendiri terdapat kontradiksi antar pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 dalam undang-undang yang sama. Baik, saya akan meneruskan presentasi teman saya. Untuk mempersingkat waktu, sanksi pernikahan beda agama. Tidak adanya sanksi hukum untuk pernikahan beda agama, kecuali menurut hukum agama. Namun, akan ada banyaknya konflik tentang pernikahan beda agama. Salah satu konflik dari pernikahan beda agama tersebut adalah bahwa pernikahan tersebut tidak sah menurut agamanya masing-masing, sehingga tidak sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Baik, saran dan solusi. Dengan melihat adanya banyak orang yang majemuk dengan beraneka ragam suku, budaya, dan agama, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memperbaiki permasalahan tersebut, yaitu 1. Sebaiknya pasangan yang akan melangsungkan perkawinan idealnya memiliki keyakinan agama yang sama. 2. Apabila pasangan tetap memilih untuk melangsungkan perkawinan beda agama, maka sebaiknya perkawinan dilangsungkan di luar negeri. Untuk yang ketiga, hendaknya pemerintah membuat peraturan perundang-undangan secara jelas untuk mengatur pasangan yang akan melangsungkan pernikahan beda agama agar tidak terjadi penyelundupan hukum. Dari materi-materi yang rekan saya paparkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum perdata internasional tidak mengatur mengenai penyelesaian masalah penyelundupan hukum ini, sehingga untuk penyelesaiannya dikembalikan lagi kepada hukum nasional dari negara tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya Nabila Zahira, selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.